Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gionel Dimelianusora dengan NIM 4312473. Nah, saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah teman-teman, video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Media Relation. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul analisis faktor-faktor yang membuat konferensi pers itu dianggap sukses. Nah teman-teman, sebelum kita membahas faktor-faktornya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konferensi pers. Nah teman-teman, konferensi pers adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan informasi penting kepada media dan masyarakat. Nah, informasi tersebut bisa berupa peluncuran produk baru, kemudian penyampaian kebijakan, klarifikasi suatu isu, hingga penanganan krisis. Nah, teman-teman, melalui konferensi pers, organisasi dapat memberikan informasi secara langsung sehingga mengurangi kesalahpahaman dan mencegah munculnya berita yang tidak akurat. Nah, teman-teman, lalu apa saja faktor yang membuat sebuah konferensi pers dianggap sukses? Nah, pertama itu tujuan yang jelas. Nah, penyelenggara harus memiliki tujuan yang spesifik, misalnya menyampaikan informasi baru, kemudian menjelaskan kebijakan, mengklarifikasi isu, atau membangun citra positif organisasi. Nah, tujuan dari hal ini yaitu akan membuat seluruh kegiatan menjadi lebih terarah. Nah, kedua, persiapan yang matang. Nah, persiapan meliputi penyusunan materi, data pendukung, kemudian pemilihan lokasi, kesiapan peralatan, hingga antisipasi terhadap pertanyaan dari media. Nah, persiapan yang baik akan membuat konferensi pers berjalan lancar dan profesional. Nah, kemudian yang berikut, ketiga, narasumber yang kompeten. Nah, teman-teman, narasumber itu harus memahami topik yang dibahas. Kemudian dia mampu berbicara dengan percaya diri serta memberikan jawaban yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh media maupun masyarakat. Nah, kemudian yang keempat itu penyampaian pesan yang jelas. Nah, teman-teman, pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian singkat dan langsung pada inti persoalan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kelima, keterbukaan dan kejujuran. Nah, organisasi harus menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Nah, sikap terbuka akan meningkatkan kepercayaan media dan masyarakat terhadap organisasi. Nah, yang keenam itu kemampuan menjawab pertanyaan media. Teman-teman, sesi tanya jawab menjadi kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih rinci. Nah, narasumber itu harus mampu menjawab dengan sopan, kemudian tenang, dan berdasarkan data yang benar. Nah, ketujuh, hubungan yang baik dengan media. Nah, media merupakan mitra dalam menyampaikan informasi kepada publik. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan wartawan akan membantu terciptanya pemberitaan yang akurat dan seimbang. Nah, kedelapan, waktu dan tempat yang tepat. Teman-teman, konferensi pers itu dilaksanakan pada waktu yang memungkinkan media hadir dan dengan lokasi yang nyaman serta didukung fasilitas yang memadai. Kesembilan, evaluasi setelah kegiatan. Nah, setelah konferensi pers selesai, organisasi perlu mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai atau belum. Nah, bagaimana tanggapan media, kemudian serta apa yang perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya. Sebagai contoh, ketika perusahaan meluncurkan produk baru, konferensi pers dapat dikatakan sukses apabila informasi yang disampaikan mengenai produk itu dipahami dengan baik oleh media, kemudian diberitakan secara akurat, mendapat respon positif dari masyarakat, dan tujuan perusahaan berhasil tercapai. Nah, sebagai kesimpulan, keberhasilan konferensi pers itu tidak hanya diukur dari banyaknya wartawan yang hadir, tetapi juga dari keberhasilan penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, tujuan yang jelas, kemudian persiapan yang matang, narasumber yang kompeten, pesan yang mudah dipahami, kemudian keterbukaan, kemampuan menjawab pertanyaan, kemudian hubungan yang baik dengan media,
Kemudian pemilihan waktu dan tempat yang tepat serta evaluasi merupakan faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah konferensi pers. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman.